Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan bagaimana simulasi rapat dari perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emalbi Fadila sebagai pimpinan rapat, Ariana Nafisya sebagai MC, Azhar Salsabila sebagai divisi umum, Dava Salsabila sebagai divisi marketing, Anissa Nurmalahayati sebagai divisi produksi, Cynthia Adinda sebagai divisi pembelajaran, Anissa Maulidina sebagai divisi keuangan, dan Ajeng Sela sebagai divisi personalia. Bisa dilanjut kepada Ariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum masuk ke pembacaan susunan acara, izinkan saya memberikan salam hormat kepada pimpinan rapat kita kali ini. Untuk Bapak Albi, terima kasih telah meluangkan waktu mengikuti rapat pada hari ini. Terima kasih juga untuk para divisi atas kerjasamanya demi kelancaran rapat pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan rapat hari ini pada hari Kamis, 8 November 2021. Susunannya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan pimpinan. 3. Laporan program kerja masing-masing divisi. 4. Pembahasan dan tanya jawab. Yang kelima adalah penutup. Baiklah, mari kita buka rapat pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Semoga rapat pada hari ini lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kita dan demi kemajuan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari pimpinan rapat hari ini. Kepada Bapak Albi Fadilah dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Saudari Ariana atas kesempatannya dan telah membuka rapat pada pagi hari ini. Pertama-tama, terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karenanya kita dapat kembali berkumpul mengadakan rapat untuk membahas kemajuan perusahaan yang kita bangun bersama ini. Terima kasih juga saya ucapkan para divisi beserta staf perusahaan yang telah meluangkan waktu untuk rapat hari ini dan sudah hadir tepat waktu. Baiklah para hadirin, marilah kita mulai rapat hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Albi atas sambutannya. Sekarang kita mulai saja. Untuk rapat kali ini akan membahas tentang progres program kerja para divisi perusahaan. Untuk yang pertama, divisi personalia. Untuk Ibu Ajeng, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ariana atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menampilkan laporan dari divisi personalia. Sebelumnya, apakah sudah terlihat lampiran laporannya? Sudah, Ibu. Baik. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa progres dari program kerja divisi personalia perusahaan PT Cahya Bintang Furniture ini. Berikut ini adalah merupakan absensi karyawan PT Cahaya Bintang Furniture di bulan Oktober 2021. Bisa kita lihat di sini sesuai dengan peraturan perusahaan, yakni jam masuk yaitu pukul 8 pagi, kemudian jam keluar pada pukul 17.00 atau 5 sore. Kemudian yang saya beri tanda warna kuning ini merupakan karyawan yang datang terlambat. Bisa kita lihat di sini masih ada beberapa karyawan yang datang terlambat melewati batas toleransi keterlambatan perusahaan. Sesuai dengan peraturan perusahaan, yakni toleransi keterlambatan ialah 15 menit. Selain itu juga yang saya beri tanda warna hijau ini merupakan karyawan yang mengajukan izin atau cuti. Izin menampilkan laporan
mengenai slip gaji karyawan. Ini merupakan daftar gaji karyawan PT Cahaya Bintang Furniture, yang mana hasil gaji diperoleh dari jam kerja, kemudian dikali dengan gaji per harinya. Kemudian ada juga potongan untuk yang telat dalam kehadirannya. Selain itu juga ada tunjangan atau bonus bagi mereka yang lembur. Itu saja pemaparan laporan dari divisi personalia. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kritik dan saran dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ajeng atas pemaparannya. Sudah sama-sama kita lihat bagaimana progres dari sumber daya manusia yang perusahaan ini punya dan cukup membanggakan, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti karyawan yang telat, padahal kita sendiri sudah memberikan toleransi jam masuk kantor itu 15 menit. Begitu juga pada para karyawan yang sering mengambil izin. Untuk Ibu Ajeng mungkin beserta jajarannya itu untuk lebih diperhatikan lagi ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, itulah penjelasan rinci dari Kepala Divisi Personal ya kita. Terima kasih untuk Ibu Ajeng. Kita lanjut ke bagian marketing. Kami persilakan untuk Ibu Bella menjelaskan progres dari program kerja Divisi Marketing. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang progres atau hasil kerja dari program bagian marketing. Tolong rekan-rekan untuk diperhatikan presentasi dan penjelasan saya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, baik. Jadi bisa dilihat pada sheet 1 ini terdapat 2 tabel ya. Jadi yang pertama itu merupakan tabel katalog, yang mana tabel katalog ini berisi mengenai informasi harga dari masing-masing barang dan unit. Untuk harganya sendiri bisa dilihat di kolom terakhir. Nah, awalnya itu target pasar kita merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di wilayah sekitar Jabodetabek saja. Jadi, tim marketing memiliki ide untuk memberi diskon 20% dari setiap pembelian wilayah Jabodetabek. Di tabel kedua yang bawah itu merupakan hasil dari penjualan dengan menerapkan diskon 20% dan itu mendapatkan total pembeli atau penjualannya itu sebesar 96 barang yang berhasil terjual. Lalu di sheet berikutnya, di sheet 2, saya membuka penjualan untuk area di luar Jabodetabek. Namun di luar dengan dugaan saya, penjualan di luar Jabodetabek ini justru lebih pesat berkembang daripada sebelumnya. Padahal saya sama sekali tidak menerapkan diskon untuk pembeliannya. Barang-barang ini berhasil terjual dengan total 647 unit. Lalu bisa dilihat juga di sheet terakhir, di sheet 3. Di sheet 3 itu menunjukkan bahwa penjualan mengalami kenaikan drastis daripada penjualan yang sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa target pasar kita bukan lagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Jabodetabek, melainkan perusahaan di luar Jabodetabek. Untuk kedepannya, tim marketing akan menerapkan diskon untuk tiap pembelian dari luar Jabodetabek. Saya kira cukup sekian pemaparan dari divisi marketing. Apabila ada saran atau kritikan, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Bella atas paparannya. Jika perusahaan kita mengalami kenaikan omset penjualan yang cukup signifikan, ini adalah hal yang melegakan bagi saya. Dan tentunya bagi perusahaan, terutama ketika kita ingin mengembangkan usaha kita ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Albi berupa saran, kritik, pendapat, maupun sanggahan bisa kalian jawab di sesi pembahasan dan tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ariana. Bisa dilanjutkan ya presentasinya. Ya baik, saya dari divisi produksi akan memaparkan hasil kerja dari divisi produksi ya. Saya izin menampilkan laporannya ya.
Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, di sini ada laporan barang dari PT Cahaya Bintang Furniture. Di sini kita memiliki 4 merek, 4 merek dengan 4 jenis barang. Yang pertama itu ada Ligna, ada Olympic, maksud saya ada 3 merek dan 4 jenis barang. Yang pertama itu ada Ligna, ada Olympic, dan ada Garuda. Dengan jenis barang lemari, rak buku, meja kerja, dan meja belajar ya. Dengan harga-harga barangnya juga di sini sudah tertera. Nah, di sini kita ada stok awalnya itu pertama per bulan kami memproduksi 100 produk. Lalu di sini ada yang masuk seperti yang dilihat di sini, lalu ada produk yang keluar seperti yang terlihat. Dan untuk laporan bulan Oktober ini segini ada Ligna dengan jenis barang lemari ada 75, Ligna rak buku ada 85, meja kerja ada 78, seperti ini ya. Di sini juga ada grafiknya. Jadi kalau seperti yang kita lihat nih, di sini tuh bahwa ada stok akhir. Stok akhir terbanyaknya itu ada merek Garuda dengan jenis barang meja kerja seharga 3.200.000, dan yang terlaku pada bulan ini tuh ada merek Olympic dengan jenis barang meja kerja seharga 4.230.000 dengan sisa 6 produk. Jadi menurut saya tuh kita dapat menginovasi nih produk yang kurang laku tersebut dengan inovasi yang baru, ataupun apabila kita ingin launching produk baru bisa juga. Menurut saya itu akan menarik perhatian pelanggan ya, Pak. Karena seperti yang kita tahu nih, bahwa perusahaan kita juga kan sudah terkenal ya di kalangan masyarakat. Dan betul yang dikatakan oleh Ibu Bella, kita juga bisa nih memproduksi untuk keluar area dari kota kita, seperti kayak luar Jawa, kita produksi ke Bali, dan lain-lain gitu. Untuk meningkatkan target kita gitu, Pak. Di sini juga ada laporan barang yang masuk nih, lalu ada laporan barang keluar. Untuk kedua laporan ini nanti akan saya print out dan saya akan serahkan ke Bapak Albi ya. Lalu di sini juga saya akan memaparkan biaya produksi dari PT kita. Apakah sudah terlihat? Ini ada biaya produksi penjualan dari PT Cahaya Bintang Furniture pada bulan Oktober, maaf belum direvisi. Ini ada persediaan bahan baku awal sebesar 60 juta, pembelian bahan baku ada 36.700.000, ada retur pembelian sebesar 8 juta dengan total 28.700.000. Lalu ada persediaan bahan baku akhir ada sebesar 34.500.000 dengan pemakaian bahan baku bulan Oktober ini sebesar 54.200.000. Lalu ada biaya overhead pabrik seperti ini ya. Dan untuk harga pokok produksi bulan ini sebesar 69.900.000. Nanti ini juga laporan lampiran ini akan saya serahkan ke Bapak Albi selaku pimpinan. Sekian sih laporan progres dari divisi produksi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kritik dan saran, boleh. Terima kasih. Oke, cukup baik. Nanti akan saya berikan masukan pada sesi pembahasan dan tanya jawab.
Saudari Ariana bisa ambil alih kembali ke rapat ini. Baik, para hadirin sekalian, terima kasih semuanya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut ke sesi pembahasan dan tanya jawab, mari sejenak kita coffee break selama 10 menit untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan dan selamat menikmati. Baik, para hadirin sekalian, kita akan lanjutkan rapat kita kali ini. Sudah sama-sama kita lihat dan dengarkan laporan dari masing-masing divisi. Selanjutnya, kita akan beranjak ke sesi pembahasan dan tanya jawab. Kepada peserta rapat, dipersilahkan memberikan pendapat dan usulan. Baik, terima kasih semuanya. Kita masuk ke pembahasan dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon gunakan fitur yang sudah tersedia di Zoom meeting ini. Dan untuk not tulis, mohon diperhatikan dan dicatat. Baik, Pak. Berbicara soal SDM yang kita miliki di perusahaan masing-masing sudah memiliki kualitas dan kinerja yang bagus. Namun, menurut saya alangkah lebih baiknya kita terus mengasah skill pada karyawan kita. Apakah ada pendapat lain? Maaf Bapak Albi, saya izin berpendapat. Menurut saya apa yang tadi Bapak sudah katakan ya sudah sangat benar dan sangat kita butuhkan demi melahirkan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan ini. Saran dari saya yaitu agar kualitas dan kinerja karyawan semakin bagus lagi adalah kita bisa memulai dengan mengasah skill dengan mengikutsertakan karyawan perusahaan dengan pelatihan dan pengembangan. Jadi kita bisa adakan program seminar atau workshop yang harus diikuti oleh karyawan-karyawan tersebut. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, bagus sekali masukannya. Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Maaf Pak, izin berpendapat. Menurut saya, perusahaan perlu memberikan penghargaan untuk setiap karyawan yang bekerja dengan sangat baik. Contohnya, kita bisa memberikan bonus karyawan, tunjangan, pembagian laba perusahaan, kenaikan gaji, promosi jabatan, atau bahkan hadiah-hadiah kecil yang lain. Tinggal kita sesuaikan saja dengan spesifikasi karyawan yang termasuk staf terbaik. Ini cara agar karyawan yang masih malas dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Dan yang rajin pun akan terus memberikan kontribusinya terhadap perusahaan ini. Baik, itu saja saran dari saya. Terima kasih. Baik, sangat bagus. Saya setuju dengan saran-sarannya. Mengenai pelatihan dan pengembangan serta pemberian penghargaan bisa kita lakukan setiap akhir bulan. Untuk spesifikasinya bisa dilihat dari karyawan yang rajin, disiplin, dan produktivitas yang signifikan. Gimana semuanya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, setuju, Pak. Sesuai dengan paparan Ibu Bella, saya mengusulkan agar kita melakukan pembukaan cabang di Kota Jepara untuk mengembangkan usaha kita ini, dan sekaligus untuk meningkatkan hasil penjualan. Maaf, Ibu Cynthia, kenapa Ibu menginginkan pembukaan cabang di Kota Surabaya? Karena setahu saya, di Jepara sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama seperti perusahaan kita. Terima kasih Bu Azara atas pertanyaannya. Menurut saya, Kota Jepara adalah kota yang memiliki bahan baku yang kualitasnya baik untuk produk kita.
dan Jepara juga merupakan tempat yang cukup strategis untuk pembukaan cabang perusahaan kita. Izinkan saya menambahkan paparan dari Ibu Cynthia. Saya setuju dengan pendapat Ibu Cynthia karena banyak kita ketahui bahwa Jepara adalah salah satu kota penghasil bahan baku berkualitas. Apalagi untuk barang yang akan kita produksi ini. Kualitas bahan baku seperti kayu jati, mahoni, merbau, rotan, dan lain-lain. Sangat mendukung produksi perusahaan kita. Dengan begitu kita akan lebih mudah mengembangkan usaha ini karena bahan baku mudah untuk didapat. Menurut saya, pembukaan cabang ini sangat baik untuk keberlangsungan perusahaan kita. Keuangan kita juga cukup untuk memenuhi proses pembukaan cabang ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Cynthia dan Ibu Bella atas usulannya mengenai pembukaan cabang baru. Jika pembukaan cabang baru ingin dilakukan di Kota Jepara selanjutnya, apakah strategi yang dapat kita lakukan agar pembukaan cabang kita ini memperoleh pasar yang cukup luas dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat Jepara? Baik, terima kasih kepada Bapak Albi atas pertanyaannya. Saya selaku divisi dari marketing dan karyawan saya akan melakukan strategi pemasaran secara online melalui sosial media dan melakukan penyebaran brosur melalui keramaian atau memasang spanduk di pusat kota Jepara agar jangkauan pasar kita akan semakin luas untuk pembukaan cabang baru. Maaf, Pak Albi, izin berpendapat mengenai produk barang kita. Menurut saya, jika kita harus launching produk furniture kita, agar masyarakat tertarik dengan barang yang kita produksi, terlebih lagi kita ingin menarik minat pembeli di cabang baru perusahaan. Dengan launching produk baru akan membuat masyarakat penasaran akan produk yang kita jual. Untuk menarik minat pembeli juga, kita bisa adakan nih promosi terhadap produk kita dengan misalnya buy one get one ataupun pemberian diskon. Maaf Pak, izin memberi masukan. Menurut saya, untuk launching produk baru kita itu harus atur strategi sebaik mungkin. Karena kan kita harus memperkenalkan produk baru kepada masyarakat luas, dan itu pastinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita bisa adakan pameran untuk launching produk baru kita nanti jika sudah disetujui. Dan begitu, kita bisa membangun relasi dengan beberapa perusahaan di sana dan menjangkau pasar yang lebih luas, karena masyarakat sudah kenal dengan produk kita. Menurut saya, apakah jika lebih baik kita fokus dulu terhadap pembukaan cabang baru? Keuangan perusahaan memang cukup untuk pembangunan dan launching produk baru rencana kita. Namun, kita harus persiapkan dengan matang pembukaan cabang baru dan mencegah adanya kekurangan dana perusahaan. Maka dari itu, menurut saya, kita fokuskan saja dahulu pembukaan cabang baru ini. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas masukan dan sarannya. Untuk mempersiapkan pembukaan perusahaan kita, saya minta kepada Ariana selaku sekretaris untuk mempersiapkan segala macam administrasi yang diperlukan. Dan untuk Ibu Anissa Nurmala, terima kasih atas usulannya untuk pelauncingan produk baru. Saya setuju dengan usulan tersebut dan benar untuk pendapat Ibu Anissa Maulidina bahwa kita harus fokus untuk pembukaan cabang baru kita terlebih dahulu. Dikarenakan pastinya kita akan melibatkan karyawan kita lebih banyak dan membutuhkan dana yang mungkin lebih besar dari perusahaan pusat. Maka dari itu saya akan tampung usulan dari Ibu Anissa Nurmala dan Ibu Azhara untuk program kerja kita selanjutnya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, tugas akan saya laksanakan. Kebutuhan administrasi seperti proposal pengajuan cabang, surat tugas, surat perizinan, dan lain-lain akan saya buatkan secepatnya agar kita bisa lebih cepat ke persiapan selanjutnya. Saya juga akan koordinasikan dengan Ibu Anissa mengenai kebutuhan dan anggaran biaya belanja untuk keperluan pembukaan cabang baru kita di Kota Jepara. Baik, terima kasih kepada Ariana dan Ibu Cynthia. Sesuai dengan usulan, pendapat, serta masukan dari saudara sekalian, dengan pertimbangan yang matang, saya putuskan untuk menyetujui pembukaan cabang baru di Kota Jepara, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang akan dilaksanakan. Saya harap persiapan yang matang untuk rencana ini
dan saya harap semuanya berjalan dengan lancar. Mohon kerjasamanya dan terima kasih untuk saudara sekalian yang sudah bersedia terlibat dalam rencana perusahaan kita. Semoga kita dapat membangun usaha kita lebih besar dan baik, selalu meningkatkan mutu dan produktivitas perusahaan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semua divisi dan para jajarannya telah berkenan hadir dalam rapat ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Albi sebagai pimpinan rapat, serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya selaku MC mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Sebelum saya menutup rapat ini, mari kita dengarkan kesimpulan dari Ibu Bella selaku notulis. Kepada Ibu Bella dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ariana atas kesempatannya. Maka kesimpulan yang dapat saya berikan pada rapat hari ini adalah sebagai berikut. Nama rapat yang diselenggarakan yaitu rapat perusahaan. Hari tanggalnya itu Kamis 8 November tahun 2021. Waktunya mulai pukul 8 sampai 10 WIB. Tempatnya ruang rapat perusahaan. Acara ini untuk membahas progres program kerja masing-masing divisi. Pemimpin rapatnya itu ada Bapak Albi Fadilah dan notulisnya ada saya sendiri yaitu Dapat Halsabila. Lalu saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas SDM, perusahaan kita perlu mengadakan program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua itu, untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan, kita perlu memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan terbaik yang masuk ke dalam spesifikasi karyawan terbaik di setiap akhir bulan. Lalu yang ketiga, pembukaan cabang baru di Kota Jepara. Selanjutnya, melakukan promosi gencar dengan sosial media dan penyebaran brosur serta spanduk di Kota Jepara untuk pembukaan cabang baru perusahaan. Dan yang terakhir, ada program kerja selanjutnya adalah launching produk baru perusahaan untuk pusat maupun cabang. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Bella untuk kesimpulan rapat hari ini. Saya berharap perusahaan kita akan lebih baik ke depannya. Untuk MC, silakan ditutup. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di rapat kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga kita semua dapat bekerja sama, serta menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Demikianlah kita tutup rapat hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.